Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf manakala tidak dapat kami sapa satu persatu yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat dan ridho-Nya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal 2020. Sehat dan bahagia dengan pangan lokal, dengan mengusung tema talkshow peningkatan konsumsi dan diversifikasi pangan lokal non beras untuk percepatan pemulihan ekonomi pada era normal COVID-19 di Kalimantan Barat, Kamis 19 Agustus tahun 2020. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mensyukuri pertemuan kita pada hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa, memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Suryanto SP dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita sedang merendahkan hati kita seraya bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho darinya. Berdoa menurut agama kita masing-masing dan izinkan saya muslim untuk memimpin doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي ويكاد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وبالسلطان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami selalu ke dalam lindungan rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Hadi, Rabb yang Maha Memberi petunjuk dengan izin dan ridho-Mu, ya Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami akan mengadakan
gerakan percepatan diversifikasi pangan lokal dan ekspos UMKM pangan lokal Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Bimbinglah dan berilah petunjuk yang lurus atas urusan kami ini. Ya Allah, berilah kami selalu nikmat kesehatan dan kekuatan agar kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami ini demi kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah yang menurunkan penyakit dan Engkau pula lah yang menurunkan obatnya. Untuk itu, angkatlah pandemi ini agar kami dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan normal kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, berikut kita masuk sesi penayangan video tentang aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Selamat menyaksikan. Senang, ini masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini masak spesial buat kalian. Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya bisa didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Ini ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ilmunya mantap. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karbonindra. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram, 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Pilih mana yang kamu suka? Yang tadinya kami tidak timundan, nah kami kerja timundan jauh. Nah ini nah contohnya buahnya, kamu kena. Kami bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga kami cukup dari pekarangan rumah kami sendiri, juga mengembangkan keterampilan pengolahan pangan. Di rumah kami tetap bisa produktif dan bisa membantu perekonomian di sekitar kami. Ada iwa, yo enek, neng kolam kawit itu. Itu tak kayak ada musim corona macam saat ini. Kami bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang kami petik langsung itu yang boleh tanam sendiri, panen sendiri, terus sehat dan terus tidak di pasar. Saya beli sayur, merica, tomat, karena saya tidak perlu beli. Saya lagi di luar. Kami tinggal di rumah saja
Siapkan media yang terdiri dari tanah dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1. Kemudian siram dengan air secukupnya. Semai benih sayuran pada media atau tray, lalu tutup dengan plastik selama 3 hari. Setelah benih tumbuh dan memiliki 5 daun, segera pindahkan bibit ke polybag yang telah disiapkan. Jangan lupa siram tanaman 2 kali sehari ya, pagi dan sore hari. Tambahkan pupuk kandang setelah tanaman berumur 2 minggu supaya tanaman tumbuh sehat dan kuat. Lakukan penyiangan rumput dan pengendalian hama penyakit dengan pestisida nabati ya. Nah, saatnya panen. Selamat mencoba ya. Ya baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan masuk sesi talkshow yang akan berlangsung oleh dosen Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura selaku moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Insinyur Yohana S. Kusuma Dewi MP. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Salam sehat, bahagia dengan mahal. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Hasbun SHMU, Bapak Wakil Gubernur, Bupati yang pada saat ini menyaksikan secara virtual di seluruh Kalimantan Barat, organisasi kewanitaan yang ada di seluruh Kalimantan Barat, Objet UMKM, kita bersama di sini di pagi ini akan mengadakan talkshow yang terkait dengan program pemerintah yaitu diversifikasi pangan, khususnya adalah pengelolaan. Hadir pada pagi ini sebagai pembicara yang akan kami sampaikan biodatanya. Yang pertama adalah Bapak Gubernur Kalimantan Barat, nama lengkapnya H. Sudarmiji SHMU, tempat tanggal lahir Pontianak 29 November 1962. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S2 Hukum Islam, status perkawinan kawin dengan jabatan Gubernur Kalimantan Barat. Riwayat jabatan beliau, dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura 1987 sampai 2000, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancabakti 1998 sampai sekarang, anggota DPRD Kota Pontianak 1997 sampai dengan 1999. Kemudian 1999 sampai dengan 2003. Berikutnya beliau menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak 2003 sampai dengan 2008 dan Wali Kota Pontianak tahun 2008 sampai dengan 2013, dilanjutkan dengan 2013 sampai dengan 2018. Alamat berada di Jalan Teguh, Gang Waris nomor 40A, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sebagai narasumber yang kedua adalah Prof. Dr. H. Edi Suharman, SEMA, dengan NIK 1967, masih sangat muda. 1967 07 07 1992 02 1001. Ya, dan beliau merupakan pakar di bidang ekonomi yang sudah melintang di dunianya. Jadi pagi ini saat ini beliau memang sebagai dosen di FEB Universitas Tanjung Pura dan jabatan-jabatan lain yang sangat banyak, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi tentunya Bapak Ibu pada pagi ini hadir di sini di depan Bapak Ibu baik secara virtual ataupun offline akan membahas mengenai tema yang
peningkatan konsumsi dan diversifikasi pangan lokal non-beras untuk percepatan pemulihan ekonomi pada era normal COVID-19 di Kalimantan Barat. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, diversifikasi pangan adalah tulang punggung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan negara. Nah, terkait juga di sini tentu saja Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bila kita tadi sudah menyaksikan di depan pada saat sebelum acara ini, tentunya Bapak Ibu melihat kekayaan pangan Nusantara, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, dapat digunakan untuk menjadi tuan rumah tersebut di masa yang akan datang. Tapi tentunya memerlukan sentuhan teknologi, memerlukan sentuhan ekonomi, dan pada pagi ini hadir dua pembicara, demikian juga regulasi yang akan kita bahas bersama supaya potensi yang ada di Kalimantan Barat ini dapat menyongsong era industrialisasi 4.0. Nah, untuk mengawal maksud pada pagi ini dipersilakan untuk Bapak Gubernur menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan diversifikasi pangan lokal untuk Kalimantan Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Pedi, narasumber, Bapak Ibu yang tak bisa saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir. Nah, ketika masuk sebagai gubernur, saya dengan Pak Irham dilantik. Seminggu kemudian saya minta data tentang kita bicara data beras dulu lah ya, tentang kemampuan kita dalam swasembada beras dulu. Nah, ternyata datanya sengkarut gitu. Karutnya gini, kita salah nyusun RPJMD-nya sampai ya, karena saya menggunakan data laporan akhir masa jabatan gubernur sebelumnya, yaitu luas lahan tanam padi itu 512.000 ton hektar sampai 529.000 hektar. Lalu target produksi 1,7 juta gabah kering giling setara dengan 1,2 juta ton beras. Nah, terus saya lihat data kebutuhan tentang beras di Kalbar. Ternyata waktu itu dengan penduduk 5,4 juta, kita memerlukan kurang lebih 546.000 ton beras. Nah, kalau kita lihat industri yang berbahan baku beras seperti mie dan sebagainya, perkiraan saya 1 tahun itu kita butuh 600.000 ton. Artinya kita harusnya surplus 600.000. Lalu saya kumpulkan di sini BPN, statistik, Dinas Pertanian. Waktu itu saya tanya, Bulog berapa menyerap gabah atau beras masyarakat? Ternyata hanya 48 ton gabah. Kemudian saya tanya, kalau gitu saya tanya bea cukai, ada nggak beras Kalbar yang keluar Kalbar? Nggak ada. Yang masuk ada 97.000 ton. Bilang ini berarti data itu nggak beres nih. Ya, harusnya nggak ada masuk. Nah, ternyata kita itu. Saya tanya statistik, berapa lahan tanam di Kalbar? Statistik 214.000 ton hektar. 214.000 hektar. Nah, terus saya tanya BPN dengan koordinatnya dan peta spasialnya semuanya itu ada 248.000 hektar. Oke. Moderatnya saya pakai data BPN 248.000. Nah, kalau
kalau hasilnya, berarti kalau kita 2 kali masa tanam setahun, berarti dikalikan 2, dia ada hampir 500.000 hektar. Nah, 500.000 hektar ini ya, kalau 1 hektar bisa kurang lebih 2,5 ton aja, itu akan ada 1,2 juta ton gabah kering giling. Nah, setara dengan 700.000 ton beras tentunya. Ini juga sudah memenuhi konsumsi lokal, artinya cukup ya. Tapi faktanya masih juga beras swasta masukkan dari luar, Bulog masukkan ya sekitar 100.000 ton juga ya. Berarti ya kita selama ini ada salah. Salahnya karena kita selalu melakukan ekstensifikasi lahan tanam. Kita nggak pernah intensifikasi. Nah, kenapa? Karena luas lahan semakin luas, hasil semakin tidak luas, tidak baik. Karena ternyata tidak juga 2,5 ton. Karena kalau 2,5 ton aja per hektar itu udah cukup. Nah, ternyata tidak, artinya kan masih di bawah 2,5 ton. Nah, harusnya intensifikasi. Intensifikasi ini juga untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara-cara yang kita belum punya alsintan yang bagus ya, bahkan tak merata, sehingga pasti bukanya dengan bakar dan lain sebagainya. Nah, artinya solusi untuk memenuhi kebutuhan beras intensifikasi, nggak bisa lain, tidak boleh ekstensifikasi. Keberadaan dengan kita dengan ladang itu 300.000 hektar itu sudah lebih dari cukup untuk gabah. Tinggal bagaimana kedepannya intensifikasi. Nah, kemudian kita juga punya jenis-jenis pangan lokal yang bisa untuk diversifikasi. Kalau kita bisa 5% aja diversifikasi, orang mengurangi konsumsi beras 5% aja, itu sudah luar biasa ya untuk Albar. Nah, kita punya singkong, kita punya talas yang luar biasa ya. Talas kita tuh besar-besar sampai mungkin ada 3 kilo, berapa kilo? Ada yang 7 kilo ya. Nah, kemudian kalau mau serat yang bagus itu lidah buaya aloe vera. Aloe vera ini mengenyangkan kita juga ya, karena dagingnya bisa untuk nahan lapar yang cukup banyak. Yang paham tentang ini sebenarnya TNI Polri ini ya, karena biasa ini Pak, biasa berhadapan dengan alam yang tidak seterusnya, karena kadang bisa di medan-medan yang harus diamankan itu sulit untuk mendapatkan pangan, ya apapun jadi ya. Nah, pengalaman prajurit TNI Polri di mana-mana tempat yang susah pangan ini harusnya bisa dijadikan inspirasi untuk pengolahan pangan-pangan lokal dalam rangka diversifikasi pangan. Banyak sekali kita yang bisa ya. Saya waktu wali kota periode kedua, karena sudah mulai badan sudah mulai ini, saya setiap Sabtu itu dari pagi sampai malam hanya konsumsi sop ubi kayu. Sop ubi kayu itu enak, betul-betul enak Pak. Jadi sop ubi kayu itu yang empuk ya. Kemudian lebih banyak menggunakan daun seledri dan ebi atau ikan teri sebagai yang buat enak. Nah, singkong juga bisa dinamanya orang sebut dengan kentang goyang. Nah, kentang goyang itu direbus, diinikan, kemudian diolah dengan bumbu, dikasih pemanisnya ebi atau ikan teri ya. Itu sudah sangat enak, lebih enak dari nasi dengan lauk lauk dalca atau gulai apa gitu ya Pak, gulai kambing gulai apa lebih enak sop ubi kayu
keribang juga ya. Nah, pisang bisa jadi pengganti makanan, tapi bukan dalam arti pisang yang masak. Nah, pisang masak itu hanya untuk mendapatkan vitamin apa, tapi untuk pengganti beras pisangnya harus mentah, bukan mengkal, betul mentah, karena bisa dimakan sama kulitnya. Nah itu, kalau masak kan nggak mungkin kita makan kulit itu pisang masak, ya itu nanti marah tuh yang kawan-kawan yang di pohon tuh kan, saya aja nggak makan, dia bilang masak, yang makan, nah itu. Jadi banyak sekali pola-pola untuk pengganti beras itu ya. Dan ada lagi jenis tanaman ini, kalau saya nggak tahu apakah dari Cina atau dari apa, namanya golden mama. Golden mama itu lampu kuning, kalau ditanam di depan rumah aja itu jadi hiasan, dia kayak tanglong ya, kayak tanglong, warnanya oranye, warnanya jadi menarik, teksturnya halus. Waktu itu nggak ada yang membuat labu, hanya dibuat jus dari, saya bilang sama istri saya buat labu aja, karena saya nanam di depan rumah wali kota itu, saya tanam nih cabai juga saya tanam. Nah sekarang di pos jaga di rumah saya tuh kacang panjang ada, kemudian sayur-sayur ada, cabai banyak, brokoli ada, cuma tumbuhnya kecil ya. Iya, karena ditanam di polybag. Nah sekarang di rumah dinas itu saya tanam cabai banyak ya, mungkin 1 bulan 2 bulan lagi bisa panen. Jadi biasanya petua orang-orang ya juga tanam cabai nggak boleh depan rumah Pak, dia bilang di rumah jabatan wali kota saya tanam depan rumah, jadi gubernur juga saya bilang jangan Pak, kita tanam aja. Nah daun salam ya, saya tebang ke depan rumah saya yang di hutan, saya tebang, tahu begitu mau dibakar ada yang lewat, Pak jangan Pak, ulang ibu-ibu yang di pasar diambil ini semua, bawahnya saya bilang kalau kurang panjat aja tuh ya. Nah banyak sebetulnya bisa kita manfaatkan, hanya saja ya bagaimana kita harus mengajak masyarakat menanam. Jangan, wah saya nggak punya lahan ya. Saya waktu itu berpikir bagaimana kalau satu rumah, setiap rumah ada pohon buah ya, misalnya lengkeng semua ya, pepaya gitu ya. Nah itu sangat bagus, durian cuma satu rumah satu, nggak mungkin, nggak bisa ya, bisa lah ya. Nah kalau perlu itu pinggir jalan alamat. Nah saya waktu wali kota Pak pernah tanam nangka di pinggir jalan, cuma kawan-kawan dari Polsek Kota waktu itu Pak IDC dia bilang buat kerja baru kita. Kenapa? Dia bilang bukan Pak, itu nangka yang lain bungkus, yang lain manen, dia bilang. Akhirnya berantem sampai polseknya, karena ditanam di Ampera waktu itu, larinya kalau ribut Polsek Kota di sana kan, tambah kerjaan kami dia bilang. Nah, sekarang kok akhirnya dia satu marah, satu manas, dia bungkus yang lain panen, ditebang ya satu-satu, habis dah ya. Dulu panjang itu. Nah nangka itu bagus ya, nangka, okra, kacang panjang ini bisa mempercepat menurunkan kadar gula darah kita ya. Saya nggak tahu kandungan zatnya, tapi nangka, kalium ya, okra, kemudian kacang panjang ya, itu semuanya bisa. Artinya kalau menu kita itu kandungan gizinya dan zatnya benar, maka dia tidak akan bisa membuatnya gula darah numpuk ya, kolesterol numpuk ya. Nah yang harus diedukasi juga adalah diversifikasi, bukan berarti orang tak usah makan nasi semua, salah. Makan nasi dikurangi ya, dengan menggantinya dengan porsi makanan yang lain. Tadi itu ya, nangka, budak, ya apa gitu ya, atau ya, hanya untuk dilalap gitu aja, itu kan nambah kita untuk karbohidratnya ada juga kan. Hanya gizinya ya ditambah
ditambah dengan yang lain. Nah ikan, saya iseng-iseng baca gitu, ternyata ikan gembung itu kandungan omega 3-nya lebih tinggi dibanding salmon. Salmon 1,4, ikan gembung itu 2,6. Ya, 2,6 kan apa sebutannya saya tak tahu. Sebutannya apa tuh omega 3? Miligram. Ya. Vitamin D-nya juga di ikan gembung lebih tinggi dibandingkan dengan salmon. Ya. Nah ikan gembung kan itu. Nah saya Pak, biasanya kalau minggu saya ketemu dengan ikan tongkol ya atau tuna gitu ya. Itu kita masukkan di air panas dulu, dipotong kepalanya, yang ekornya potong dua, masukkan di air panas, jangan masak, sebentar aja. Nah, kemudian dagingnya itu kan berlapis-lapis tuh, lapis-lapis ya. Nah, kemudian dilepas, lepas ya, goreng dengan bumbu tepung itu untuk gorengan memang ya. Nah, kemudian kita goreng dengan crispy ya, garing ya. Nah, nanti ibu makannya pakai kopi panas. Coba aja, kalau nggak percaya bapak itu pasti ketagihan. Karena gini, ada satu teman saya, apa kalau di kota dibilang makan ikan tongkol goreng garing pakai kopi, dibilang kau coba aja, saya bilang. Sampai hari ini saya jarang makannya, dia yang sering. Iya, karena enak, coba aja nanti Pak Pangdam boleh coba. Jadi tongkol gitu goreng garing, kita makan dengan kopi panas, betul-betul enak. Coba aja kalau nggak ya. Tapi jangan yang irisannya segini Pak, itu kan dagingnya berlapis-lapis tuh. Nah lapisan itu kita lepas, dagingnya kita lepas ya. Itu digoreng ya garing crispy, itu enak betul. Jadi diversifikasi pangan ini banyak sekali ya, banyak sekali modelnya dan sebagainya. Hanya saya biasanya ketika olahan-olahan pangan ini yang di luar beras, warnanya saya lebih cenderung warna alami. Jangan misalnya warna yang ngejreng, oranye, kuning, kecuali jagung ya, merah ya. Hijau pandan dengan hijau yang itu beda. Kalau hijau pandan itu agak soft ya. Kayaknya kalau hijau pucuk pisang itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau hijau betul gitu ya, sehingga orang ragu mau makannya ini pakai pewarna apa nih. Nah, diversifikasi pangan satu aja, jangan membuat orang ragu ketika lihat. Tapi ketika lihat langsung rasa, wah ini pemanisnya apa nih? Abon ikan ya. Dia kan rasa, abon ikan apa nih? Oh nila. Nila apa nih? Oh nilawati. Ada ya? Tapi ke depan itu, kalau filsafat ilmu itu ada profesor ke peternakan, bidangnya yang ini dia kataknya ahlinya katak perempuan. Kedepannya kayak gitu filsafat ilmu. Dokter ya, iya, dokter spesialis penyakit dalam usus besar, usus kecil nggak boleh nanti. Nah, jadi kan gitu tuh filsafat ilmu perkembangannya kan seperti itu. Semakin ujung, semakin ilmu pengetahuan maka semakin spesifik seseorang itu ahli. Jangan mau ahli banyak-banyak ya, kecuali kalau benar Pangdam, Polda itu pertama orang ahli semua, suruh ngomongin ini oke. Dan kalau Pak Lanut juga kan, walaupun dia penerbang di darat juga harus tahu gitu ya semuanya ya. Nah kalau Pak Yansasi dia selalu diskusi sama istrinya tentang itu. Saya rasa itu, nanti saya silakan Pak. Baik, jadi mungkin poin yang bisa ditangkap dari Bapak Gubernur bahwa sebenarnya makan itu bukan merupakan perkara yang
dilihat dari segi teknologi dan dilihat dari segi keamanan. Tetapi satu hal, ketika kita ingin membuat makanan itu kehidupan sehari-hari, tetapi menjadi potensi lokal yang dapat membangun nilai ekonomi masyarakat, tentunya regulasi di bidang ekonomi, regulasi di bidang sarana prasarana menjadi nomor penggerak yang utama. Nah, melangkah hal tersebut tentunya dari bidang kepakaran ekonomi, Prof. Edi akan menyampaikan hubungannya bagaimana potensi pangan lokal itu menjadi sesuatu keunggulan yang bernilai tambah bagi daerahnya dan tentunya semangat kedaulatan negara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Pangdam, Pak Wakapolda, Pak Rektor, Pak Wakil Ketua DPRD, dan Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekitar 7-8 tahun yang lalu, kalau saya diajak Prof. Garuda makan di Tiao di pasar, itu pulang ke rumah tetap juga makan nasi seperti biasa. Kalau tidak makan nasi itu belum makan. Saya ke Papua bolak-balik, ke Manokwari, ke Sorong, ke Jayapura 2018-2019 karena saya masuk tim evaluasi Otsus Papua. Itu saya mulai kesulitan untuk bisa menemukan restoran yang menjual sagu papeda, tapi lebih mudah menemukan rumah makan Padang. Artinya orang di daerah-daerah yang kebutuhan pokoknya sebetulnya selama ini secara tradisi bukan beras, mereka juga berpindah ke beras. Kita yang mempunyai kebutuhan pokok secara tradisi memang beras, itu juga kita masih bertahan di beras, yang lain-lain itu pelengkap, tapi berasnya nggak berkurang. Itu sebabnya kalau kita lihat data, ketergantungan pada beras itu 97% secara nasional. Dan data itu nyaris tidak berkurang dalam 10 tahun terakhir ini, 97%. Yang saya mau sampaikan pada kita semua pada poin pertama ini adalah perilaku seperti itu sangat mempengaruhi karakteristik orang miskin di Indonesia. Tolong pindah ke slide-nya. Saya ingin tunjukkan data pada Bapak Ibu semua. Saya kutip dari Badan Pusat Statistik. September 2018 ketika Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur memulai jabatannya, itu angka kemiskinan Kalbar 7,8%, tepatnya 7,77%. September 2019 angkanya sudah turun menjadi 7,28%. Maret 2020 angkanya turun lagi menjadi 7,17%. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, arah kita sudah betul. Orang miskinnya terus berkurang, angka kemiskinannya terus mengalami penurunan. Tetapi ada problem di situ. Karena orang miskin itu sebetulnya sebagian besar adanya di pedesaan. Kalau kita lihat datanya, 7,17% itu Maret 2020 itu data kota desa. Tapi angka kemiskinan di desa itu hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan angka kemiskinan di kota. Di desa itu 8,5%, di kota itu hanya 4,69% angka kemiskinannya. Pertanyaannya kemudian mengapa bisa begitu? Yang menyebabkan orang itu miskin atau tidak miskin, rupanya ada garis kemiskinan. Padahal garis kemiskinan di kota itu lebih tinggi, 500.000. Atau bahasa lainnya adalah lebih sulit orang sebetulnya menjadi miskin di kota dibandingkan di desa. Tetapi kenapa di desa lebih banyak orang miskin? Di desa itu angka garis kemiskinannya lebih rendah jauh dibandingkan di kota. Tapi kalau kota plus desa, angka garis kemiskinan Kalimantan Barat Maret 2020 itu sekitar Rp470.000 per orang per bulan. Setelah saya cek datanya, ini dia.
Apa yang menyebabkan garis kemiskinan itu besar? 77% ternyata makanan. Sisanya 20-an% itu non makanan. Setelah dicek lagi dari 77% yang makanan itu, komoditi apa yang menyumbang paling besar? Ternyata itu beras menyumbang paling besar. Nah, kalau ketergantungan kita pada beras sedemikian tingginya dan beras menjadi komoditi penyumbang terbesar pada garis kemiskinan, berarti dapat kita simpulkan ketergantungan pada beras adalah penyumbang yang cukup besar menyebabkan status rumah tangga menjadi miskin, rentan miskin, atau tidak miskin. Oleh karena itu, harus ada yang kita bisa lakukan untuk mengurangi ini. Wajarlah kalau sebagian besar orang miskin itu adalah juga mereka-mereka yang tinggal di pedesaan dan berstatus sebagai petani. Saya coba lihat cek data yang terbaru. Nilai tukar petani kita naik dari 102 di Juni 2020 menjadi 104 di Juli 2020. Naik. Itu sinyal yang positif. Tapi perhatikan di dalamnya, nilai tukar di perkebunan naik, nilai tukar di peternakan naik, nilai tukar di perikanan naik, tapi nilai tukar di bahan makanan turun. Berarti kita kena dua kali terkait dengan kemiskinan. Jadi yang miskin itu disebabkan ketergantungan pada beras cukup besar. Yang kedua, yang miskin itu para petani, karena mereka miskin karena terutama di bahan makanan, mereka miskin karena nilai tukar mereka itu tidak membaik seperti jenis pertanian lainnya. Ini bisa kita lihat angkanya minus 1,67 di padi, palawija, bahan makanan, juga hortikultura minus, yang lain positif. Mengapa? Saya kembali ke cerita yang di awal tadi. Mengapa? Pertama, karena ketergantungan kita pada beras itu tetap tinggi dan sepertinya sulit sekali untuk kita diversifikasi. Orang makan yang lain tapi tak berkurang makan beras. Yang disampaikan Pak Gubernur itu yang betul. Makan yang lain harusnya konsumsi berasnya turun. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Untuk kesehatan pun sebetulnya ini sangat baik. Dan untuk menjaga harga komoditi pertanian non beras itu juga sangat baik kalau kita diversifikasi. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita diversifikasi, mengurangi konsumsi terhadap beras tidak sama sekali nol, tapi menurun, lalu kita berpindah ke komoditi-komoditi lain, berarti permintaan untuk komoditi pertanian lainnya di luar beras itu akan mengalami kenaikan, harganya akan naik, nilai tukar petaninya akan meningkat. Itu perlu kita lakukan. Tetapi memindahkan rasa dan selera ini itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, keterlibatan para pejabat, legislatif, yudikatif, siapapun, semuanya kita perlu ini keterlibatan yang masif. Tanpa itu kita hanya bicara dari diskusi ke diskusi, seminar ke seminar, tetap begini. Percaya dengan saya, 10 tahun lagi kita ketemu di sini, diversifikasinya juga masih seperti ini. Karena rasa dan selera, ditambah lagi beberapa hal keyakinan. Ya. Keyakinan, ada orang tua yang masih percaya kalau tidak makan beras anaknya bisa sakit, sesakit-sakitan. Ya. Padahal saya perilaku 7-8 tahun yang lalu sekarang sudah berubah total. Saya sekarang seminggu itu mungkin makan nasi 1-2 kali saja. Saat ini tidak dominan lagi nasi. Ya. Saya sudah mengganti. Dulu berat badan saya 83-84, sekarang masih berat juga, tapi sudah 73, 74. Dan saya masih akan terus berusaha untuk turun menjadi berat idealnya sekitar 68-69. Artinya dari sisi kesehatan pun itu penting untuk kita lakukan.
karena itu akan membantu kesehatan kita. Apa yang bisa kita lakukan strateginya? Tidak ada cara lain. Sosialisasi masif, mudah-mudahan bisa dengan contoh, melibatkan semua pihak. Yang kedua, sentuh dengan industri. Karena makanan-makanan pokok selain beras ini beberapa mungkin kurang menarik. Ya, kalau kita lihat talas itu, ya kurang menarik. Tapi kalau disentuh dengan teknologi menjadi tepung, nanti bisa diolah ibu-ibu di rumah menjadi makanan yang lain menarik. Dia ada sentuhan teknologi industri, harganya pun bisa menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, libatkan industri rumah tangga, UMKM, sebagai perantara antara petani, teknologi dan industri, juga dengan konsumen. UMKM yang tadi di depan itu, mereka adalah perantara dan perannya sangat penting. Saya kira keberhasilan diversifikasi pangan kita ke depan, di samping membantu menjaga kesehatan, juga mendorong peningkatan ekonomi, mengurangi orang miskin, itu keterlibatan UMKM sangat sentral. Saya kira kalau 3 poin itu kita bisa lakukan, insya Allah diversifikasi pangan kita akan berhasil, dan saya percaya itu akan membantu perekonomian kita sekaligus membuat kita hidup menjadi lebih sehat. Yang paling dekat hubungannya dengan beras makan nasi ini kan gula darah. Mudah-mudahan gula darah kita menjadi normal. Saya kira problem di atas 50 tahun itu adalah gula darah, dan dia jadi induk semua penyakit. Dia menjadi penyebab. Dan saya tiap hari harus mengontrol terus gula darah saya supaya saya merasa percaya diri untuk melakukan berbagai hal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi. Kita sepakat ya bahwa narasumber yang ada di depan ini luar biasa untuk diversifikasi. Ya, ada 3 kata kunci yang mungkin bisa kita bahas di sini, yang tentu saja ujung-ujungnya Pak Kubini yang harus memberikan statement. Yang pertama adalah pentingnya gerakan masif dari kita semua, dari seluruh organik yang ada di Kalimantan Barat tanpa kecuali. Nah, tentu saja ini tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa adanya regulasi dari Bapak Gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya sentuhan teknologis sehingga makanan yang secara sensori mungkin tidak enak dipandang, tidak enak untuk dirasakan, menjadi sesuatu yang nyaman. Seperti itu juga disampaikan oleh Pak Gubernur. Beliau memang seorang kuliner sejati, dan ini sudah kelihatan dari waktu ke waktu, setiap kali lomba, setiap kali kesempatan, luar biasa. Nah, tentunya untuk menyampaikan sentuhan teknologi ini sampai kepada masyarakat, peran kebijakan dan regulasi juga menjadi kunci bagaimana UMKM itu bisa berdiri tegak sama dengan industri yang sudah berkembang. Tapi tentunya ini bukan perkara yang mudah ketika kita ingin menaikkannya. Tadi saya sempat mendengar bahwa kita ketergantungan terhadap beras tinggi, dan salah satu nilai tukar petani itu juga menjadi faktor kenapa saat ini terjadi angka kemiskinan yang sedikit meningkat lagi, yang pada saat itu sebenarnya sudah turun. Nah, seandainya saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu bahwa sebenarnya makan nasi itu satu porsi setara dengan makan 3 jagung Indonesia. Nah, seandainya mungkin dalam setiap kesempatan ada semacam regulasi atau gerakan bersama, artinya misalnya saat dalam periode waktu tertentu kemudian ada diwajibkan atau bagaimana bentuknya, ada satu pengalaman yang menjadi potensi untuk Kalimantan Barat yang notabene ketika itu diambil berarti sekian banyak petani itu hasil panennya bisa dikonsumsi secara baik dan bisa dinaikkan pendapatannya secara baik, maka saya yakin akan mengenerate untuk kemiskinan itu menjadi berkurang. Nah, secara lebih fokus kami mohon untuk Pak Bu menyampaikan regulasi dan poin di dalam mendukung diversifikasi pangan. Ya, tadi disampaikan Prof. Edi, UMKM itu penghubung ya antara ini ya,
saya di Kota Baru di Jalan Sultan Abdul Rahman itu kita bangun itu kota itu wali kota ya, saya bangun di situ tempat UMKM berdiskusi, tempat UMKM ya pameran untuk produk-produk dia ya. Tapi nggak tahu Pak Wali sekarang dipakai atau tidak. Tapi tujuan saya waktu itu nanti 31 ya BI ada memamerkan produk-produk UMKM di Pendopo. Nah, silakan di situ. Nah, memang perlu terus digalakkan ya. Kemudian olahannya sudah banyak jenisnya, cuma packagingnya harus lebih menarik ke depan. Ya. Nah, yang lalu saya ketika kota itu ya UKM yang memproduksi olahan-olahan misalnya apapun ya, itu kita bantu dengan alat-alat packaging dia ya. Nah, itu yang akhirnya menarik. Cuma kayak stik talas itu modelnya masih itu aja ya. Tapi kita sudah berhasil setiap kali pameran produk-produk UMKM kita itu bisa laku di pasaran. Nah, kalau mau mengajak masyarakat untuk mengubah itu ya, sebenarnya promosinya. Saya lihat di Facebook di mana-mana itu orang mempromosikan yang paling menarik itu kalau udah promosi kaitan dengan ini bisa jadi obat diabetes, pasti menarik. Yang pesan itu pasti banyak. Padahal belum tentu. Kayak itu ya, anaknya ada di tempat dia jualan teh betul-betul nggak ada gula, nggak ada apa, tapi manisnya ada manis gulanya gitu. Tapi ya manis buah lah gitu, orang nggak perlu manis teh tapi teh. Jadi ya arahnya apa? Ini teh untuk kesehatan, mencegah diabetes. Lari ke diabetes. Nah, kita ini kan bagaimana pakai talas ini untuk diabetes bisa. Pokoknya kaitan sama diabetes pasti laku lah di pasar, pasti mau lah orang beralih ke situ, ya. Karena penderita atau yang penyakit atau gejala diabetes itu paling banyak, paling tinggi. Sehingga diversifikasi makanan itu beras ya dialihkan promosinya seperti itu, hingga konsumsinya itu. Nah, saya almarhum Pak Buhari itu dokter, dia aloe vera ini sarapan paginya ini dia buka aja ya dengan lendir-lendirnya itu ditelan. Kalau kita kan nggak bisa gatal tenggorokan, kalau dia nggak buka langsung itu blek aja gitu ya. Dia bilang bagus untuk apa ya, kita takut gatal, direbus dulu ya, itunya dibuang dulu ya. Padahal ya alam sudah memberikan aloe vera untuk kita ini. Ini kalau diolah bagus, obat apapun ada di sini, ya, ada di sini. Termasuk kalau orang konsumsi lidah buaya ini, ya, ini lebih hebat dari Viagra. Kalau nggak percaya, coba aja. Saya bilang dokter gimana? Almarhum Pak Buhari itu selalu bilang itu lidah buaya itu lebih hebat dari Viagra. Saya percaya karena beliau konsumsi itu ini tiap hari, pastilah dia ngomong dia udah coba kan. Ya mungkin ngomong nggak coba kan, ngomong menebak-nebak kata orang gitu. Nah kita nggak percaya karena kita jarang konsumsi lidah buaya. Coba aja mulai hari ini bapak-bapak konsumsi lidah buaya. Nggak perlu tuh sampai umur 90 tahun pun nggak perlu Viagra, nggak perlu apa gitu. Cukup lidah buaya. Cuma apakah cuma dimakan atau dipukul-pukul? Jadi itu insya Allah ke depan ya program dan apapun kita akan mengarah ke sini. Bahkan saya tadi Pak Pangdam bilang TNI perlu 40.000 hektar lah ya untuk
tanaman-tanaman jagung, tanaman apa. Nah, saya bilang jagung cocoknya di Bengkayang. Tebu itu cocoknya di Sambas. Ternyata konsultan dari India, jadi dibawa ke investor kemarin, tebu itu kalau ada daerah yang ada angin utaranya, itu yang paling cocok. Dan yang terkena biasa angin utara ada itu Sambas, wilayah Sambas. Sehingga Sambas itu curah hujan tidak begitu tinggi setiap tahun. Masa kemaraunya lebih panjang. Untung aja Sambas itu wilayahnya tidak terlalu banyak gambut. Kalau terlalu banyak gambut itu dia kayak ketapang, kayak apa ya. Karena masa panasnya lebih tinggi, dia cocok di sana untuk tanaman. Nah, kita kan selama ini mentanam-tanam aja tebu. Ternyata di Thailand, di India itu dia bahkan angin dari gunung apa itu mempengaruhi. Nah, saya bilang angin itu kan sama aja, beda Pak. Dia bilang angin itu bisa bawa apa gitu ya. Nah, kita pikirkan angin itu sama aja, mau angin utara, selatan, timur, barat, rupanya beda ya. Mana angin yang bisa membuat kekeringan dan ada tanaman yang cocok di situ. Ada juga kita belajar dari alam. Ada teman saya, dia punya area di Singkawang 30 hektar lebih dekat Gunung Pasir. Satu waktu dia bilang kemarau, pohon yang dia tanam tumbuh dengan baik itu termasuk alpukat dan sebagainya mati. Yang nggak mati itu hanya pohon jengkol. Akhirnya di tanah itu berarti yang cocok pohon jengkol. Dia bilang diganti semua dengan jengkol. Nah sekarang bagus itu. Kita harus gitu. Ya. Sama juga diversifikasi. Nah, ke depan ya Pak sebenarnya jangan habis hari ini, nanti tahun depan kalau kayak gini lagi, tapi tak ada perubahan. Minimal misalnya ya ketika ada acara-acara ya, snack itu harus dari olahan ini ya, pengganti. Jangan lagi ada apa tuh? Iya makan dari beras lah, snack dari makanan kecil dari beras. Coba misalnya ya, apakah makanan ini diolah atau tidak, diolah atau langsung ini, itu silakan ya. Asal jangan nanti di dalam kotaknya kau kasih itu bawang bombay dengan tomat aja. Ya, tapi kalau yang lain saya rasa bisa lah ya, bisa. Siapa yang bilang kemarin menghilangkan bau petai, bau jengkol akan petai. Bau jengkol hilang, adanya bau petai. Kayak model-model kayak gitulah ini, karena tergantung promosinya ya. Dia mau promosikan petai, dia bilang kalau makan jengkol harus makan petai ya. Masa dia bilang iya, jengkolnya baunya hilang, ya petainya, bau petai yang timbul. Jadi terus ya kampanye masif itu, Pak, kampanye masif ini penting ya Pak. Terus-terusan, jangan berhenti. Lomba-lomba itu ya setiap bulan kalau perlu lomba. Nanti jurinya biar kita Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Wagub, Pak Lanut, kita aja. Jangan juri yang biasa juri itu. Ibu, jangan ibu ya, dia udah tahu dari kita aja yang suka makannya ini. Kita aja nih, supaya apa? Supaya kita yakin gitu kan. Kalau estetikanya boleh juri itu, tapi kalau rasa biar kita itu yang nilai. Karena kita pelaku. Kalau juri belum tentu dia pelaku. Yang harus mengubah itu kan kita nih, yang banyak konsumsi beras nih. Ya. Nah kalau juri ya apa-apa dia kayak ibu. Apa-apa. Nah kedepannya itu dia jurinya ya Pak Pangdam ini ya sangat
mengurangi makan nasi. Oke, kalau libur aja Pak ya, libur atau nah kalau saya Sabtu itu pasti sup ubi. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah, Sabtu pasti makannya sup ubi. Terserah aja mau pagi, siang, malam sup ubi kayu. Tapi yang empuk ya, iya kita nggak makan nasi. Nah sekarang di rumah itu nasi itu nggak terlalu ini lah ya. Kita buat tak enak nasi. Kenapa? Ada rice cooker. Rice cooker itu yang bisa menghilangkan kadar karbohidrat di dalam nasi sampai 40%. Sehingga nasinya nggak ada rasa apa-apa. Nah supaya kita tak banyak makan nasi, lauknya jangan enak. Itu aja saya bilang istri saya. Kalau nasinya udah kau kurangi itu, kau buat lauk yang enak-enak sama juga saya bilang. Kau buat lauk yang gak enak. Yang kira-kira tak selera begitu. Atau yang kira-kira orang kita lebih milih makan ini ya, misal keribang ya, keribang di sup aja udah enak. Nah, tapi sehingga daripada makan nasi udah karbohidratnya sudah hampir tinggi, kita makan keribang aja, kayak gitu ya, dipaksa gitu. Kalau di rumah itu harus dipaksa. Nah saya biasa saya ngunyah kacang panjang aja. Kemudian 2 jam saya tes gula darah saya. Tes gula darah ini turun, nggak naik. Saya makan rebusan itu aja, rebusan nangka mentah, nangka muda, ya. Sama gula darah nggak naik juga, malah turun. Ya. Nah kita udah tahu tuh makanan-makanan apa yang harus dicampur gitu ya. Ya kalau ubi kayu nggak begitu. Nggak begitu tinggi, tapi memang karbohidratnya ya mendekati beras yang udah di bawah 40% karbohidratnya itu ya. Jadi kalau di rumah modelnya kayak gitu, apalagi anak saya satu itu kan gemuk kan, jadi harus kurangi. Nah sehingga kita cemilan yang banyak. Saya rasa itu aja Pak itu. Baik, ada poin kunci yang sangat berharga yang tadi di depan bahwa memulai gerakan masif itu adalah dari diri sendiri, dari keluarga kita yang paling kecil, demikian. Dan kemudian juga lingkungan kita yang paling dekat, dan tadi secara tersirat beliau sudah mengatakan bahwa ayo dong nanti kalau rapat-rapat, ya, kalau pertemuan-pertemuan jangan lagi ada makanan yang mestinya bisa diganti dengan makanan lokal. Tapi tentu saja sajiannya menarik dengan teknologi yang kuliner yang baik sehingga dilihat juga enak, apalagi dirasakan. Tetapi secara kesehatan menunjang kesehatan. Seperti tadi disampaikan bahwa ada nanas, kemudian ada nangka yang kaya kalium, tentu saja ini akan bisa menggantikan natrium yang mendorong terjadinya gula darah. Dengan digantikan oleh kalium, maka gula darah kita akan tetap stabil, bahkan justru turun. Tetapi tentu pengetahuan ini menjadi penting untuk disebarluaskan melalui gerakan yang masif juga. Nah, sebagai akhir dari pertemuan ini khususnya adalah dukungan dari Pak Gubernur dan Pak Edi untuk menyampaikan closing statement terkait dengan dukungan pada program yaitu percepatan diversifikasi pangan untuk pada era normal setelah COVID-19. Dipersilakan mungkin dari Pak Edi ditutup dengan Pak Gub dan memberikan semangat kepada kita semua. Saya kira diversifikasi pangan itu keniscayaan. Di samping karena kita ingin tetap sehat, dan saya kira kita semua tidak mau sakit. Sehat itu kuncinya sekarang kendalikan gula darah. Mengendalikan gula darah itu sulit kalau kita masih dikuasai oleh fokus pada sumber karbohidrat yang utama adalah beras. Jadi poin saya hanya itu, kalau kita mau sehat, diversifikasi makanan kita di rumah. Kurangi beras, tidak saya katakan habisi. Kalau habis pun nggak apa-apa. Dalam seminggu 1-2 kali makan beras. Ingat, kalau itu kita lakukan, sekaligus kita membantu para petani.
petani-petani kita yang memproduksi selain beras, itu permintaannya akan naik, harga yang mereka nikmati juga akan semakin tinggi. Saya kira itu, kalau itu kita lakukan, orang Kalbar ini akan semakin sehat, para petaninya akan semakin meningkat pendapatannya, dan kita membantu untuk menurunkan angka kemiskinan Kalimantan Barat, terutama di pedesaan. Saya kira di situasi COVID-19 ini, petani tidak terlalu terganggu untuk bekerja. Tinggal kita sekarang mampu tidak menyerap hasil pertanian para petani kita, sehingga mereka terjaga, kesejahteraannya tetap terjaga. Itu poin yang saya ingin jadikan sebagai closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sependapat dengan Pak Prof. Edi tadi, ya saya berharap ya dinas-dinas terkait coba terus lakukan promosi-promosi, kemudian pengolahan jenis-jenis tumbuhan untuk diversifikasi makanan ini atau beras, ya beras lah khususnya, ya itu harus diperhatikan jangan sampai nanti biaya produksinya mahal, itu juga enggak penting, ya. Kemudian promosinya penting. Promosi contoh gini, ketika COVID kemarin, ya saya coba-coba baca, ya, orang COVID itu perlu vitamin E. Vitamin E ada di mana? Pepaya paling efektif itu, pepaya kan. Kemudian perlu juga vitamin D. Vitamin D ada di mana? Alpukat, kita banyak alpukat. Sekarang harga alpukat biasanya cuma 10-15 ribu, sekarang 50 sampai 70 ribu. Kan bagus tuh. Alpukat Singkawang susah cari sekarang, ya. Dan semangat orang nanam alpukat ini, ya. Ya bagus saja karena alpukat jenisnya bagus. Nah, lalu saya lihat lagi dia pisang misalnya kan, penggantinya. Nah, terus saya baca, nah ternyata putih telur itu untuk mengurangi kadar gula dalam darah kita, itu efektif. Putih telur, ya. Lalu terakhir itu madu. Madu saya bilang madu kapuas Sulu, itu madu hutan, bukan madu manja. Madu manja itu ya lebah yang dipelihara, ya, kandangnya sudah ada, dibuatkan, ya, kotak-kotak. Bukan madu lebah itu. Nah, bunga ini sudah disiapkan, tanaman apa. Kalau madu kapuas Sulu itu kan madu hutan. Nah, yang dikonsumsi bunga keraton. Begitu. Nah, ini madu kapuas Sulu. Nah, sekarang madu kapuas Sulu kalau sudah dikemas itu botol-botol yang jual di Shopee dan sebagainya itu harganya 1 kilo itu bisa lebih 500 ribu. Nah, kalau di kampus Sulu kan cuma 13 ribu aja satu kilonya, 50 ribuan lebih aja. Kalau sudah dikemas, nah madunya bagus. Nah sekarang ketika sudah dikemas, kadar airnya tinggal 13%. Nah promosinya tergantung promosi. Sama juga bisa diversifikasi pangan ini. Jadi promosinya, kemudian jangan sampai nanti kita tamu di dinas pangan, tahu-tahu disajikan apa itu makanan yang ya tidak mencerminkan itu. Nah dinas-dinas juga nanti kalau saya kunjung ke dinas ada snacknya apa gitu, kita lihat diikuti nggak gitu. Ya, kalau ini saya tegur nanti, ya itu aja harus dipaksa, ya kalau enggak ya itu, ya. Kalau Pak Wagub tadi dia bilang ya kalau ini apa pare ini dia bisa makan mentah kayak gini ya. Jadi kalau saya sih angkat tangan siapa tak mampu. Kalau Pak Wagub katanya bisa, saya bilang gigit aja, ya ini dipotong 4 atau banyak dikunyah kalau memang tahan hebat. Baik Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita sudah sampai pada penghujung acara. Waktulah yang membatasi kita untuk acara-acara lain. Saya selaku moderator di dalam acara ini
Bapak dan Ibu baik secara virtual ataupun offline di dalam menyaksikan talkshow ini. Dan tentu saja di dalam memandu acara ada beberapa hal yang tidak berkenan oleh Bapak dan Ibu, mohon maaf. Nah, sekali lagi terakhir, sehat, bahagia dengan Maranatha, selamat pagi, salam sejahtera. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati. Izin Bapak Gubernur setelah ini menuju Kedar karena Bapak Menteri sudah menanti. Namun izin mungkin berkenan untuk berfoto bersama untuk dokumentasi kita pagi hari ini. Tetap di tempat, jangan karena Bapak